menghadapi beban dan pergumulan berat. Kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat 3. Di ayat ketiga kita sama-sama berdiri.
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 sampai ayat 9. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-6 tadi jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7 jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8 jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9
Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita ada kor remaja. Kor remaja. Berubah. Juga salah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 kita bangkit berdiri.
kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai ayat 2. mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Matius 15 ayat 8 sampai 20. Matius 15 ayat 8 sampai 20, kita membacanya secara responsorial. Judul perikopnya adalah Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu
menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Yesus berkata kepadanya, Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. tidak tahukah kamu turun ke Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. pembunuhan, perzinahan, pencurian, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 397 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haleluya dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Gereja kita Minggu 28 April 2024 dengan topik Ikon memuji-muji Jehovah doakan usul di Bali. Ada orang yang mencari Tuhan,
1. Nama minggu kita hari ini Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. 2. Statistik Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 28 April 2024, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yaitu keluarga Bapak Daniel Stefanus Pamunangan Manurung SG, Ibu Nerti Aprilia Boru Tasoid SG, dengan satu orang putri, Nadelin Jalpina Boru Manurung, yang datang dari Gereja HKBP Nomensen Jayapura, Resort Papua, Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Sekarang bertempat tinggal di BTN Hartago, Blok 4E, nomor 9, masuk wilayah Korintus. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Apabila Bapak Ibu hadir di dalam ibadah kita hari ini, kami mohon untuk bangkit berdiri. Ya. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Martoria, 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 28 April 2024, kita menghantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk Pesta Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Di wilayah Filipi hari Selasa tanggal 30 April 2024, di rumah keluarga Bapak Ciko NC Stompul, Ibu FP Boru Manurung. Alamat Perumahan Citra Garden, Cluster Golden Tulip, Blok I3 nomor 27. Di wilayah Galilea, Selasa tanggal 30 April 2024, di rumah Bapak Dr. Randus C. Gultom, Ibu R. Boru Simatupang. Alamat Osaka Garden nomor 16, Tanjung Bunga. Wilayah Korintus hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, di rumah keluarga Bapak R. Sidaputar, Ibu BBR Boru Siringoringo. Alamat Gria Harapan Abdul Qadir, Blok G nomor 16. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1. Kebaktian Minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 28 April 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Pargalado dan keluarga. Ibadah masuk pukul 18 WITA. 2. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja. A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Roma. A3. Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah Minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah keluarga Bapak R. Spahutar, Ibu CD Boru Tambunan, atau Serenauli Sipahutar. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah Minggu, masuk pukul 17 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah Minggu supaya menghadirinya. B. Jemaat yang sakit.
Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Perulian Boru Pasaribu. 4. Aha Manurung. 5. Nyonya W. Nebaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya T. Sipanggang N. Boru Huta Barat. 7. Nyonya Sintua K. Gultom CH Boru Perdede. 8. Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 9. Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 10. Nyonya Sintua ATS Majuntak SLN Boru Siaha. 11. Nyonya P. Silaban R. Boru Pakpahan. 12. Metasia Serenauli Boru Hasibuan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang akan berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 29 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 1 orang. D. Ulang tahun pernikahan sebanyak 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E. Jadwal pemakaian gereja. Bagian F. Jadwal pemakaian suku talenta atau gedung sekolah minggu. Bagian 9. Daftar keuangan, pemasukan dan pengeluaran gereja kita dapat kita lihat di warta yang ada pada kita masing-masing. Saldo kas per tanggal 27 April 2024 adalah sebesar 387.668.066 rupiah. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sedikit kami sampaikan untuk persembahan. Yang pertama itu 1, 2, 3, jadi ada 3. Yang putih nanti kita bawa ke depan. Itu aja mungkin penambahan dari informasi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini dari kitab Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan 32. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca nats ini secara keseluruhan, kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, maka kita akan diingatkan tentang bagaimana tentang penyaliban Yesus. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama ada dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian kalau kita membaca di ayat 17 dikatakan di situ mereka menusuk tangan dan kakiku. Kemudian di ayat 19 dikatakan lagi bahwa mereka membagi-bagi pakaianku, membuang pun di atas jubah. Itu sebab dikatakan juga bahwa Mazmur 22 ini adalah Mazmur salib katanya, karena mengingatkan kita akan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi yang menarik untuk kita perhatikan dari Mazmur ini adalah bahwa Mazmur ini menjelaskan kepada kita bagaimana penderitaan daripada Daud. Dia coba jelaskan dari awal bahwa dia begitu sangat menderita di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam penderitaannya itu dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dikatakan siang dan malam dia selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi dia merasa sepertinya Tuhan ini tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban dari Tuhan atas doa-doa yang dipanjatkannya. Seakan-akan Tuhan diam saja. Seakan-akan Tuhan tidak bertindak atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan dia. Dan itulah yang disaksikan oleh Daud di awal Mazmur ini. Tetapi pertanyaannya, apakah memang demikian? Apakah memang benar Tuhan itu tidak mendengar doa orang yang datang kepada Tuhan? Tetapi justru kita melihat seperti nats yang kita baca tadi, bahwa di akhir daripada Mazmur ini, pemazmur mau mengatakan bahwa pada akhirnya dia memuji kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun di awal Mazmur ini Daud bertanya-tanya di mana pertolongan Tuhan ketika dia di dalam kesusahan, mana jawaban Tuhan atas doanya. Tetapi kemudian di akhir daripada Mazmur ini dia mengatakan dia memuji kebesaran Tuhan, bahwa ternyata Tuhan mendengar setiap doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Mazmur ini kita mau
selalu mendengar setiap doa. Dan itulah yang dipanjatkan, dinyatakan oleh Mazmur Daud ini kepada kita. Oh, tidak ada doa yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Persoalannya adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya waktu. Tuhan punya kesempatan yang terbaik untuk menjawab setiap doa kita. Dan dari Mazmur ini kita belajar bahwa Tuhan dapat mengubah duka cita menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Dan dari Daud juga kita belajar melalui Mazmur ini bahwa memang sekalipun kita merasa di dalam proses kita berdoa kepada Tuhan, di dalam pergumulan kita, seakan-akan Tuhan itu tidak menjawab. Kita mau melihat bagaimana Daud di sini. Sekalipun sepertinya Daud, Tuhan tidak mendengar doanya, tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak pernah menjadi berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sekalipun dia merasa bahwa Tuhan itu tidak menjawab doanya, tetapi itu bukan membuat dia berputus asa. Itu tidak menghentikan dia untuk memanjatkan doanya kepada Tuhan. Ya, mungkin ada orang seperti itu. Dia berdoa kepada Tuhan, seakan-akan doanya tidak dijawab, maka dia tidak lagi mau berharap kepada Tuhan lagi. Karena menganggap bahwa sia-sia berdoa kepada Tuhan. Toh juga doaku tidak dijawab. Maka untuk apa aku berdoa? Tetapi tidak demikian dengan Daud. Sekalipun Tuhan seakan-akan sepertinya tidak menjawab doanya, tetapi dia selalu memanjatkan doanya kepada Tuhan. Dia selalu berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan lain. Tidak ada boleh jalan lain untuk berharap kepada yang lain selain daripada kepada Tuhan. Itu kalau kita belajar mencoba memahami Amang dan Inang dan juga semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari konteks daripada nas ini. Sekarang kita melihat nas ini sesuai dengan nama minggu kita, bahwa kita bukan mau sedang berbicara tentang pergumulan penderitaan Daud, tetapi justru sebaliknya kita yang sedang berbicara tentang sukacita. Berbicara tentang sukacita di dalam memuji nama Tuhan. Nama minggu kita dikatakan Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam iman percaya kita, bahwa nyanyian, pujian kepada Tuhan itu sudah menjadi bahagian daripada hidup kita. Itu sudah menjadi sebuah kehidupan kita di dalam bernyanyi, di dalam memuji nama Tuhan. Tidak ada ibadah tanpa nyanyian. Dimanapun kita melakukan ibadah, akan kita selalu ada nyanyian kita panjatkan kepada Tuhan. Persoalannya, pertanyaannya adalah mengapa kita harus bernyanyi? Mengapa kita harus melantunkan puji-pujian kepada Tuhan? Kenapa orang Kristen itu di dalam ibadahnya harus ada nyanyian? Apa makna nyanyian di dalam ibadah orang Kristen? Apakah Tuhan itu butuh dihibur sehingga kita harus bernyanyi-nyanyi kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu butuh untuk dipuji-puji sehingga kita harus menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan? Tentu tidak seperti itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, fakta dari Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa nyanyian itu sudah dipakai di dalam ibadah. Di dalam Alkitab kita sudah dijelaskan bagaimana bahwa memang nyanyian itu sudah bahagian daripada perjalanan iman Kristen. Sehingga kita melanjutkan tradisi yang ada di dalam Alkitab, kita selalu memuji nama Tuhan. Tetapi kemudian kita juga bersyukur bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah anugerah yang indah, bahwa kita bisa mendengar dan kita bisa membuat suara yang indah untuk didengar, itu adalah anugerah yang untuk bisa kita pakai juga untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa memuji Tuhan tentu tidak hanya sebatas bernyanyi, tidak hanya sebatas memainkan alat musik. Tentu bukan hanya sebatas itu yang dikatakan dengan memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa mahir bermain musik. Tidak semua orang memiliki suara yang indah untuk memuji nama Tuhan. Ya, berbeda-beda
kemampuan orang bernyanyi, bermain musik. Tentu yang dikatakan memuji nama Tuhan tidak hanya sebatas dengan suara, tidak hanya sebatas dengan alat musik. Kalau kita membaca di 1 Korintus 14 ayat 15 dikatakan, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, aku menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan memuji dan menyanyi dengan akal budiku. Artinya pujian kepada Tuhan itu tidak hanya sebatas suara yang keluar, tidak hanya sebatas dengan alat-alat musik, tetapi memuji nama Tuhan itu adalah bahwa sikap perbuatan kita juga adalah menjadi irama yang indah. Sikap dan perbuatan kita juga harus menjadi nyanyian yang indah untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Itu adalah nyanyian kita. Itu adalah pujian kita kepada Tuhan. Sehingga sikap dan perbuatan kita juga adalah puji-pujian kepada Tuhan. Itu adalah nyanyian kita kepada Tuhan. Ketika kita bisa berbuat yang baik, ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu adalah irama yang indah yang bisa juga dikenalkan oleh orang lain. Pesan penting dari Mazmur ini yang mau disampaikan kepada kita bahwa orang beriman itu patut untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah pesan yang mau disampaikan kepada kita melalui Mazmur ini. Kalau kita mengatakan adalah orang yang beriman, kita mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan, maka patutlah kita untuk memuji nama Tuhan. Apakah kita memuji nama Tuhan melalui musik, melalui nyanyian, melalui suara kita yang indah, dan juga melalui perbuatan sikap dan kita. Tetapi yang pasti bahwa setiap orang beriman harus memuji nama Tuhan. Dikatakan di ayat 26, karena engkau aku memuji-muji. Karena engkau aku memuji-muji. Kita bisa memuji Tuhan adalah karena ada sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan di dalam hidup kita. Jadi puji-pujian yang kita keluarkan itu adalah berasal dari perbuatan Tuhan. Oleh karena Tuhanlah kita bisa memuji-muji nama Tuhan. Tuhan yang selalu menyediakan bagi kita puji-pujian untuk kita suarakan. Jadi tidak akan mungkin kita bisa memuji Tuhan tanpa ada perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menyediakan untuk kita bisa memuji nama Tuhan. Artinya mau disampaikan kepada kita secara sederhananya seperti ini, makanya kita bisa. Kalau ada orang memberikan sesuatu kepada kita, patut kita untuk berterima kasih. Itu adalah hal yang wajar. Kalau orang berbuat sesuatu kepada kita, maka apa balas kita? Setidaknya kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Maka demikian halnya kepada Tuhan. Tuhan berbuat memberi, Tuhan membuat segala sesuatu, Tuhan memberikan rahmat-Nya, kebaikannya di dalam kehidupan kita selalu baru setiap hari. Itu adalah alasan untuk kita selalu memuji nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau diingatkan oleh firman ini bahwa memuji Tuhan itu adalah sebuah pengakuan iman kita. Orang yang memuji Tuhan adalah orang yang mengaku bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Mengapa kita harus menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan, karena memang kita mau mengakui atas perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Kalau kita memang benar-benar merasakan perbuatan Tuhan, maka apa jawab kita? Apa yang harus kita perbuat ketika kita mengatakan bahwa Tuhan berbuat yang baik di dalam kehidupan kita? Kemudian Mazmur ini juga menjelaskan kepada kita patut untuk memuji memuliakan nama Tuhan adalah sebuah kesaksian kita, sebuah berita untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Artinya bahwa ketika kita memuji nama Tuhan, kita mau untuk menyuarakan perbuatan Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita. Kita memuji Tuhan adalah sebagai tanda bahwa kita mau untuk menyaksikan, memberitakan perbuatan Tuhan kepada semua orang. Dikatakan tadi di dalam nas kita ini, kalau kita membaca tadi di ayat 26, pemazmur berkata di situ bahwa karena Tuhan telah berbuat baik kepadanya, bahwa dia
dia mau menyaksikan perbuatan Tuhan itu kepada jemaah, kemudian di ayat selanjutnya kepada anak dan cucunya, dia mau memberitakan kebaikan Tuhan, kemudian kepada sampai ke ujung bumi dia katakan dia mau untuk menyuarakan kebaikan Tuhan. Artinya kalau kita merasakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita, jangan kita simpan-simpan. Kita harus beritakan kepada orang lain. Orang lain juga harus tahu bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu benar-benar memberikan berkatnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak simpan-simpan apa yang Tuhan berbuat dalam hidup kita, tetapi kita harus menyuarakan itu, menyampaikan itu kepada orang lain. Lihat, Tuhan itu sungguh amat baik. Jadi kita tidak bisa menyimpan, memendam perbuatan baik dalam diri kita. Itu sebabnya mengapa kita harus memuji Tuhan, untuk menyuarakan, untuk memberitakan kepada orang lain bahwa Tuhan itu sungguh sangat amat baik. Dan secara khusus kalau kita melihat di dalam ayat kita ini, kalau kita perhatikan di ayat 31, bahwa secara khusus kepada orang tua, kepada Amanginang yang di sini yang ada orang tua, bahwa memberitakan perbuatan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita itu menjadi sarana yang sangat efektif sebenarnya untuk menjelaskan, untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa bercerita? Kita memuji, memuliakan nama Tuhan melalui kita bercerita kepada anak-anak kita. Kita menceritakan bagaimana pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita memberitakan itu kepada anak dan cucu kita. Kita katakan bahwa sungguh besar berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan itu kita beritakan menjadi sebuah pengajaran, menjadi sebuah pelajaran kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita juga mengetahui, mengenal bagaimana Tuhan memberkati hidup kita, maka dia juga akan percaya akan berkat Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam tengah-tengah masyarakat, kepada orang lain, bagaimana kita juga memberitakan kebaikan Tuhan. Kita bisa menyaksikan perbuatan kebaikan Tuhan itu melalui sikap dan perbuatan kita. Bagaimana orang bisa mengenal kebaikan Tuhan, mempercayai kebaikan Tuhan kita melalui sikap dan perbuatan kita. Ketika kita berbuat yang baik, maka kita juga sedang memperkenalkan Tuhan kita yang baik. Jadi itu sama seperti musik dan nyanyian yang indah yang bisa kita dengar. Seperti itu juga lah hendaknya perbuatan Tuhan itu bisa didengar dan disaksikan oleh orang lain. Jadi kalau kita mendengar, kita menyanyikan nyanyian yang indah dan orang bisa mendengar, maka demikianlah kita juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang pertama yang bisa kita perhatikan. Kemudian Mazmur ini juga memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Sebuah pengharapan kepada kita. Bahwa sama seperti yang dikatakan di ayat 27 di sini. Orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia. Orang yang mencari-cari Tuhan akan memuji Dia. Seberat apapun perjuangan kita hari ini, sesulit apapun perjalanan hidup kita saat ini, jika kita benar-benar mencari Tuhan, jika kita benar-benar berpengharapan kepada Tuhan, kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Mazmur ini menjelaskan kepada kita bahwa pada akhirnya kita pasti akan memuji Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Daud ini. Kita akan melihat perbuatan Tuhan. Kita akan melihat keperkasaan Tuhan pada waktunya. Ini adalah sebuah pengharapan yang diberikan oleh Mazmur ini kepada kita. Sama seperti yang dia alami, pergumulan yang dia hadapi. Dia percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberikan nyanyian sukacita di dalam kehidupan. Demikian juga kita berpengharapan. Kalau kita benar-benar mencari Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan akan pasti menjawab daripada pengharapan kita itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada minggu ini. Tuhan ajar kami untuk kami boleh menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Bahwa sebab kami merasakan bahwa selalu ada nyanyian yang baru untuk kami panjatkan di hadapan-Mu. Sebab rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kasih setia-Mu selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami ini.
Berkati kami Tuhan di dalam mengimani atas kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Biarlah kami selalu percaya bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan akan Tuhan berikan pada waktunya. Sekalipun kami belum melihat kebaikan Tuhan yang sempurna atas harapan kami, tapi kami percaya bahwa pada waktunya yang terbaik Tuhan akan memberikan kepada kami. Berkati juga kami Tuhan di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat Tuhan di dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan di dalam melakukan pekerjaan kami. Secara khusus Tuhan di dalam persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Kami juga mau mendoakan kepada saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami tetap mendoakan mereka, Tuhan berikan mereka kesembuhan, berkati obat yang mereka makan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memberikan sukacita di dalam hidup mereka, sekalipun mereka di dalam pergumulan karena sakit penyakit Tuhan. Itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk boleh juga memuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Kami juga mau mendoakan Tuhan kepada para jemaat-Mu, Tuhan yang memberikan umur yang panjang, ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran. Tuhan juga yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan atas pertambahan umur yang Tuhan berikan. Biarlah jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Dan begitu juga Tuhan, kami mau berdoa di dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu yang akan kami laksanakan di dalam minggu ini Tuhan. Berkati pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu supaya semuanya menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan tupak pesta distrik ke depan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.